Jadi ini konsep dasar banget ya. Jadi semua surya itu merupakan sumber energi satu-satunya ya. Lalu semua yang tercipta juga itu mengelilingi radiasi surya ya, matahari. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan cuaca ya, cuaca iklim? Kita tahu kan bola bumi ini mengalami rotasi ya. Rotasi itu kan perputaran pada sumbunya. Oke. Nah, sambil dia berotasi, dia juga mengalami revolusi ya. Jadi mutar di sumbunya sendiri, lalu dia juga beredar mengelilingi matahari tadi ya, revolusi. Nah, tentu ini dengan kecepatan dan posisi yang khas ya. Jadi kalian juga harus harus tahu karena ini kan basic banget, dasar ya. Mungkin anak-anak SMP SMA pun tahu itu ya, kalau bumi itu juga enggak bulat kayak bola gitu ya, dia bentuk agak pipih ya, terus posisinya juga agak miring gitu ya. Nah, dari rotasi sendiri kan akan menghasilkan perbedaan siang malam ya, siang malam selama 24 jam. Nah, lalu dari revolusinya ya, ini tadi ya, dalam berevolusi itu kan posisi apa namanya, si bumi itu ya dengan sudut miringnya itu kan akan berubah kedudukannya ya, antara arah utara selatan ya pada suatu tempat. Nah ini kan terus berlangsung ya, bulan ke bulan gitu ya, sampai dengan setahun kembali lagi nanti seperti itu ya. Jadinya konsep dasarnya itu aja ya, bumi berotasi mutar di sumbunya, dia juga berevolusi mengelilingi matahari. Inilah ya, ada cuaca siang malam, ada iklim, musim hujan, musim kemarau ya, itu ya karena revolusi itu. Tinggal nanti kan bagaimana kondisi tahun ke tahunnya, bisa muncul ya kayak gejala-gejala fenomena alam, ada Enso gitu ya, ada El Nino, ada La Nina, ada netral ya, ada Dipo segala macam ya. Nah, tapi konsep dasarnya tuh sebenarnya ya sederhana saja ya, cuma ini gitu, karena rotasi dan revolusi. Nah, hal inilah yang menunjukkan gejala perubahan rata-rata cuaca per bulan ya, membentuk siklus periode tahunan. Maka perbedaan aspek cuaca dan iklim di bumi itu terletak pada ruang lingkup dan waktu. Kita bertanya apa sih beda cuaca dan iklim gitu ya. enggak enggak langsung to the point ya. Cuaca tuh kondisi, dalam kondisi apa, sesaat gitu ya, dalam waktu singkat dan bisa berubah kondisinya, jadi ya itu cuaca. Tapi iklim gimana gitu ya, nah, iklim tuh rata-rata cuaca jangka panjang gitu kan ya, seperti itu. Nah itu sebetulnya antara antara dua itu uh, aspeknya itu terletak pada ruang lingkup, ruang dan waktu ya, ruang dan waktu. Oke ya, ini penting ya, hanya satu slide saja tuh konsep dasar. Konsep dasar, oh bentuknya cuaca iklim ya, ini saja ya, dua ya sumber penggerak ya, seperti itu matahari, dan si bumi itu juga ngapain gitu ya, oh dia berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari ya, jadilah seperti yang kita sekarang alami ya, informasi-informasi iklim musim ya. Oke, kemudian kita masuk ke yang pertama, pemahaman cuaca iklim ya. Ini juga review saja ya. Cuaca aktivitas fenomena yang terjadi di atmosfer dalam waktu yang singkat, ya, beberapa hari, singkat beberapa hari. Kamu ditanya lagi oleh masyarakat, berapa harinya itu berapa sih? Nah, memang di sini juga agak apa, tidak begitu sangat jelas ya. Tapi kalau secara operasional, uh, perbedaan kita di meteorologi, klimatologi ya, itu pekerjaan-pekerjaan yang sifat waktunya di bawah 10 hari, yaitu kan ada di bidang kedeputian meteorologi ya. Nah, di klimatologi berangkat mulai dari dasarian ya, 2 hari, bulanan, musiman, tahunan, dan seterusnya, sampai ke proyeksi iklim ya, yang puluhan tahun sampai 100 tahun. Ya,
Nah, seperti itu ya kalau dikejar sampai seberapa harinya. Ya, makanya kalau di perakiraan cuaca itu kan ada sampai dengan 1 minggu ke depan, ya, di 7 hari. Nah, salah satu penyebab terjadi cuaca tadi ya, karena suhu dan kelembaban yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Suhu kelembaban berbeda karena apa sih? Ya tadi, karena penerimaan radiasi matahari. Ya. Kemudian juga karena tadi ya sudut pemanasan matahari, ya, karena bentuk bumi yang unik itu ya, dan dia mengalami revolusi itu kan menjadikan perbedaan ya, tentang buminya ya, dalam menerima radiasi. Ya, jadi dikatakan ini sumbu bumi yang miring gitu ya, miring dibanding orbit bumi terhadap matahari membuat perbedaan cuaca sepanjang tahun. Kemudian cuaca merupakan bentuk awal yang dihubungkan dengan penafsiran dan pengertian akan kondisi fisik udara sesaat pada suatu lokasi dan suatu waktu. Ini menurut Pak Dokter kita ya, Pak Winarso ini dosen kita ya, tapi sekarang beliau sudah purna, ya, sudah tidak mengajar lagi. Jadi dikatakan bentuk awal yang akan dihubungkan atau ditafsirkan ya dalam bentuk fisik udara sesaat pada suatu lokasi dan suatu waktu. Nah ini kan narasi ini ya, pada satu lokasi dan suatu waktu. Suatu lokasinya gimana? Apa di Pondok Betung, di STMKG, apa di Jakarta Selatan, apa DKI Jakarta. Nih, masalah lokasi juga ini saya sendiri apa ya, apakah kalau cuaca itu ya cuma sekecamatan gitu ya, sekelurahan, seprovinsi ya. Apakah seperti itu? Apakah kalau iklim ya dari lokasinya ini ya sudah provinsi, sudah Indonesia, sudah dunia. Ya, tapi sebenarnya yang lebih mudah gitu mengenalinya kayak ini pada suatu waktu yang singkat tadi yang di atas ini ya. Ya, itulah cuaca. Kalau lokasinya ya kan di mana saja gitu ya. Ya, di mana saja, mau di Pondok Betung, mau di Bintaro gitu ya, mau di Teguran Lama gitu ya. Itu. Oke, lalu kita lihat iklim. Ya. Iklim kan kondisi rata-rata cuaca ya, dalam waktu yang panjang. Ya tadi ini ya dipengaruhi oleh posisi matahari terhadap bumi. Lalu ada beberapa klasifikasi iklim bumi ya, ditentukan oleh letak geografis. Nah, secara umum disebut sebagai iklim tropis, ya, lintang menengah, lintang tinggi. Nah, di sini nih kamu harus pandai-pandai melihat gitu ya, ada iklim tropis, iklim lintang menengah, lintang tinggi, ya. Ini sebetulnya apa namanya ya boleh dikatakan bukan klasifikasi ya, pembagian iklim berdasarkan lintang ya, akan membentuk seperti ini. Tapi kalau klasifikasi nanti ya itu nanti akan kita pelajari. Umumnya klasifikasi ini kan dilihat objeknya apa gitu ya. Biasanya namanya iklim lebih berasosiasi kepada vegetasi, pada tanaman, tumbuhan ya. Maka kebanyakan klasifikasi iklim dibuat berdasarkan vegetasi. Ya. Iklim merupakan kondisi lanjutan tadi ya, kondisi lanjutan dari kumpulan kondisi cuaca, kemudian disusun dihitung dalam bentuk rata-rata dalam kurun waktu yang tertentu. Nah ini juga menurut Pak Agus Winarso ya, jadi memang tadi dia katakan kan saat gitu ya. Nah lalu setelah itu dikumpulkan, dihitung, dirata-ratakan, barulah jadi iklim katanya gitu. Cuaca dan iklim merupakan dua kondisi yang hampir sama, tapi berbeda pengertian khususnya terhadap kurun waktu. Nah, saya lebih setuju ya. Jadi apa garis apa kita garis bawahinya adalah waktu gitu ya. Sebab kalau lokasi sulit ya, agak-agak bias gitu. Oke ya, iklim kemudian nah banyak ya, tentu bukan hanya Pak Agus Winarso yang membuat definisi cuaca maupun iklim.
ya Raffi juga membuat, tapi intinya sih ya sama ya, bahwa cuaca itu selalu ruang waktunya sesaat ya, dan ruangnya terbatas. Ya, menurut Raffi juga ini katakan ruangnya terbatas ya. Kalian juga boleh sih ya berargumen ya. Kalau saya kalau bicara ruang, makanya tadi agak bingung juga gitu ya. Jadi kurang jelas tadi ya. Saya bandingkan di keberadaan kita bicara keberadaan lama, kelurahan, lalu kecamatan, Pondok Betung, ya, lalu Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Apakah kalau sudah ngomong DKI Jakarta itu sudah ngomong iklim? Kan enggak juga kan. Ya, sekarang tanggal 16 September, ya di mana-mana cuaca tanggal 16 September, suhunya sekarang derajat, awannya bagaimana dan seterusnya. Jadi ruang terbatasnya tuh bias ya di sini. Oke ya, kemudian Rewarta juga ya menyatakan iklim konsep abstrak merupakan komposit dari keadaan cuaca hari ke hari ya, dan sama ini iklimnya ya dengan bagus. Nah, di sini yang menariknya ya, jadi iklim juga tidak hanya sekedar cuaca rata-rata. Ya. Nah, ketika kamu sudah menghitung adanya penyimpangan, standar deviasi, adanya koefisien variasi, ya kan, adanya nilai-nilai ekstrim, nah itulah kamu sudah bicara itu iklim tuh, sudah bukan cuaca lagi. Kenapa? Kan nggak mungkin untuk kamu mendapat penyimpangan deviasi atau standar deviasinya itu kan dari rentetan data yang sudah panjang ya, yang tadi katakan ya iklim ya, cuaca dalam jangka panjang. Begitu juga kalau menghitung variasi ya, nilai-nilai ekstrim kan dari bukan sesaat ya. Itu makanya ya di sini katakan multiwarta bukan hanya sekadar rata-rata, tapi ketika kita menganalisis deviasi, variasi, ekstrim itu sudah iklim. Nah, Pak Effendi ini mengatakan juga sudah dikaitkan dengan fenomena alam ya, El Nino La Nina. Ini salah satu penyebab terjadinya penyimpangan iklim. Ya. Maka ini menarik ya, menarik ketika kita ngomong El Nino La Nina. Kita bicaranya cuaca atau iklim. Nah, gitu kan permasalahannya. Nah, menurut Effendi ini sebenarnya kalau udah melibatkan fenomena ya ENSO ya seperti fenomena ini ya ini sudah bicara iklim karena selalu nanti impactnya tuh uh, uh, akan apa ya akan dianalisis ke penyimpangannya. Kalau sudah bisa ada penyimpangan kan tadi ya ini kayak penyimpangan ya menurut Kerata juga ya sudah iklim. Oh, El Nino menurunkan curah hujan. Menurunkan curah hujan itu kan dari rata-ratanya. Oke, ya supaya sudah paham. Menurunkan curah hujan dari rata-ratanya, rata-rata ya rata-rata itu iklim. Oh, berarti impact Enso, entah itu Nino atau Nina, oh itu kita sudah bicara iklim. Ya, gitu. Oke, apalagi. Kemudian ini sedikit ya lakitan. Ya. Lakitan ini mengatakan ya pengendali iklim, faktor yang dominan ya di satu wilayah. Pertama, posisi relatif terhadap garis edar matahari, ya jelaslah ya posisi bintang. Lalu keberadaan laut dan atau permukaan airnya. Kemudian pola arah angin, rupa permukaan bumi ya. Nah, kemudian kerapatan dan jenis vegetasi. Nah, ini menurut Lakitan ya, ini sebagai pengendali ya, pengendali iklim. Jadi dari sini juga kita sudah mulai menduga-duga nantinya ya ketika ingin membuat klasifikasi iklim ya. Ini kan sudah mulai mengarah ya. Di sini ada poin 4.5 ya, rupa permukaan buminya lalu kerapatan jenis vegetasinya. Ya. Kita sering pernah mendengar kalian Yunghun ya, klasifikasi iklim Yunghun. Yunghun itu kan tidak menghitung itu curah hujan berapa, suhunya berapa ya, seperti layaknya Oldeman, Smith Ferguson ya,
atau tone white ya atau yang lainnya. Dia hanya secara visual melihat jenis vegetasi pada suatu wilayah ya cuma dikaitkan dengan ketinggian ya dengan ketinggian tempat. Ya, akhirnya dia membuat klasifikasi ya klasifikasi. Nah itu berdasarkan vegetasi yang ada dari ketinggian tempatnya. Oh di bawah 500 mili di bawah 500 meter itu ini loh klasifikasinya. Nah, 500 sampai ini misalnya apa cemara gitu ya, sekian apa sekian di bawah itu jati ya seperti itu. Oke ya jadi inilah ya jadi memang ini sendiri kondisi vegetasi pada suatu wilayah ya, itu juga mencerminkan iklim di wilayah itu ya. Jadi bisa dibalik sebetulnya gitu ya bisa dibalik seperti itu. Nah akhirnya di sini proses terjadinya cuaca iklim merupakan interaksi dari variabel atmosfer yang sama yang disebut dengan unsur iklim ya. Unsur iklim ya tadi ya ada radiasi surya, suhu, RH, awan ya, presipitasi, evaporasi, kanan, angin. Nah unsur-unsur ini berbeda dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat ya, yang disebabkan oleh adanya pengendali-pengendali iklim tadi. Oke ya. Nah selanjutnya coba kita lihat batasan cuaca dan iklim dulu. Kenapa sih kita ini harus mereview ini ya? Karena juga pengalaman saya juga masih banyak ya taruna-taruni itu kalau di dalam sidang proposal maupun skripsi kalau ada penguji yang ngejar-ngejar ini masih bingung ya menjawabnya itu masih masih belum pas lah ya. Oke ya, nah baik weather maupun klimat itu kan pernyataannya atau dinyatakannya kan oleh unsur fisikanya ya, fisika fisika atmosfernya, itulah yang disebut dengan unsur-unsur cuaca iklim. Ya. Nah, kalau kita lihat kan di sini ada contoh ya unsur dari satuan unsur iklim itu ya, mulai dari radiasi surya yaitu Weber per meter persegi atau bisa juga dikonversi ke kalori per sentimeter persegi per menit ya. Kemudian LPM ya, LPM ini bisa jam, bisa persen. Suhu ya, yang terkenal kan derajat Celcius dan Kelvin ya. Tapi ada juga nanti Fahrenheit, Reaumur ya. Lalu untuk tekanan udara biasanya Pascal atau milibar ya, milimeter Hg. Kelembaban udara sampai sekarang tetap persen ya, satuan SI maupun satuan lamanya. Itu ya 5%, 60%, 80% ya. Dan RH ini juga kan kalau tidak dari hygrometer ya bisa dari pembacaan bola basah bola kering kan ya dibaca melalui tabel maka satuannya juga persen. Kemudian tutupan awan ya ada yang per 10 tapi biasanya pakai okta per 8 ya kalau kamu udah belajar mata kuliah pengamatan unsur iklim cuaca ya itu dalam okta. Kemudian kalau curah hujan ya, sudah terkenal lah milimeter atau inci ya. Penguapan juga sama milimeter inci, kecepatan angin bisa kilometer per jam, meter per sekon ya, bisa knot. Knot ini ingat ini satuan sebenarnya satuan laut mil ya per jam gitu. Ini kuda mesti hati-hati juga ya karena di dalam penulisan kecepatan angin itu kadang-kadang kalau kita misalnya membaca dari Kepling 71 ya atau dari Sinop angka saja gitu ya misalnya kecepatan 4 kecepatan satu hari gitu ya 1 jam empatnya apa gitu kan apa 4 knot apa 4 kilometer per jam apa 4 meter per sekon jadi ini mesti jelas ya mesti jelas karena di FM 71 juga ada yang tetap masih menggunakan knot tapi sudah ada yang mengkonversi ke dalam kilometer per jam ya.
Nah, nanti biasanya kecepatan angin ini dalam hitungan-hitungan untuk menghitung analisis ya tentang cuaca iklim, satuannya harus dikonversi lagi ke meter per sekon. Jadi mesti cermat ya membaca data ini. Saya masih punya pengalaman, kadang-kadang bingung ya, ini kalau not kok tinggi sekali kalau dikonversi nanti ke meter per sekon. Tapi kalau ini sebetulnya sudah meter per sekon atau km per jam, kok rendah sekali gitu ya. Kemudian kalau arah angin bisa mata angin juga bisa derajat ya gitu. Oke ya, jadi ini adalah satuan-satuan baik unsur cuaca maupun iklim sama lah satuannya. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau misalnya cuaca ya, ini kan nilai sesaat. Ya. Nilai sesaat dalam waktu pendek kurang dari 1 jam sampai 24 jam. Nah, itu katanya cuaca tuh ya, satu tempat. Nah, contohnya nih ya. Contohnya ini cuaca di satu tempat X jam 6 pagi waktu Indonesia Barat ya, dan 8 tanggal 1 September ya, lokasi pada sekian, derajatnya ya, ketinggiannya 290 meter di atas permukaan laut. Nah, ini ya. Jadi lihat ini ya. Satuan ini kan tetap dipakai, mau cuaca mau iklim satuannya ya ini. Nah, tapi lihat di sini nilai cuaca jam 6, jam 8 ya, pada tanggal 1 September. Ya, ini cuaca ini. Kalau ini saya ganti ya dua kolom ini, ya, saya tulis di sini Januari ya, atau di sini tahunan. Satuan tetap ini kan, angkanya pun ada. Nah, tapi kita langsung itu, wah itu adalah sudah iklim ya, karena bukan nilai sesaat ya, jam pada satu hari, tapi sudah kalau bulanan pastilah itu sudah rata-rata sebulan, apalagi tahunan. Oke, nah contohnya mungkin seperti ini ya. Ini format iklim ini udah ya. Jadi iklim, unsur iklim juga sintesis ya, kesimpulan dari rata-rata unsur cuaca. Jadi tabel ini data iklim satu tempat X selama 30 tahun, 3160 ya, 3160 bulan Januari ya, radiasi sekian, temperatur maksimum, minimum dan seterusnya, Februari sampai dengan Desember. Nah, ini adalah sudah iklim. Oke ya, pastilah kalian udah harus paham ya. Ini kita cuma mereview saja. Nah, akhirnya coba saya ringkas ya. Karena kan banyak sekali itu ya para pakar yang menghitung. Oke lah, cuaca adalah kondisi fisik atmosfer suatu saat waktu tertentu di satu tempat ya. Nah, makanya katakan di satu tempat ini tidak menyatakan tempatnya ini apa, desa, kecamatan, kelurahan, provinsi, enggak, hanya di satu tempat yang dalam waktu singkat pendek berubah keadaannya. Apa yang berubah itu seperti panasnya, kelembabannya, atau berat udaranya. Lalu iklim adalah peluang statistik keadaan cuaca rata-rata, keadaan cuaca jangka panjang pada suatu daerah. Kan sama, ini pada satu tempat ya, ini pada satu daerah. Di daerah tempatnya itu juga ya. Apakah ini mengandung, kalau tempat ini ya paling luas sampai kecamatan, kalau daerah ya bisa sampai provinsi, kan enggak juga ya. Dan dalam kamus-kamus bahasa juga enggak ada gitu. Hanya kan di sini meliputi kurun waktu beberapa bulan atau beberapa tahun. Nah, selain cuaca iklim, kan kita ada mengenal musim. Ya. Nah, musim kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu ada ya istilahnya. Walaupun kalau kita di BMKG bicara musim, asosiasinya musim kemarau, musim hujan, ya kan? Ya, kan ada musim rambutan, ya, ada musim duku, ada musim mangga. Nah, maka di dalam bahasa Indonesia itu dikatakan musim adalah rentang waktu yang mengandung fenomena atau nilai sesuatu unsur cuaca yang dominan atau mencolok. Ya, jadi dikaitkan dengan
musim ya dikaitkan dengan cuaca ya, musim BMKG. Tapi kalau yang secara umum ini ya, rentang waktu yang mengandung fenomena yang mencolok. Ini kan pakai kurung ini nilai unsur cuaca ya, karena terkait dengan tadi ya kita akan bicara tentang cuaca iklim. Ya, kalau dalam bahasa umumnya rentang waktu yang mengandung fenomena yang dominan atau mencolok. Saya katakan musim mangga. Nah, sekarang kamu jalan dari rumah sampai ke kampus, di pinggir jalan tuh tukang mangga semua. Ya. Itu artinya dominan, mencolok. Oh, sekarang lagi banyak mangga. Oh, ini musim mangga. Nanti beda lagi ya, jalan dari rumah ke kampus tuh kok mangganya udah hilang, banyaknya duku. Oh, udah tuh musim duku. Oke, ya. Ini sedikit aja contoh ya. Jadi kalau lihat gambar seperti ini, kita tahu lah, oh ini pasti cuaca. Cuaca, ya ini foto citra awan ya. Nah, ini adalah kondisi streamline-nya ya. Ini sesaat aja. Ini ada jamnya nih, jam sekian, tanggal sekian. Oke. Lalu iklim. Nah, kalau sudah seperti ini ya, katakan nih, ini kan ada Asia monsoon pattern ya. Ini Oktober sampai Maret. Ini udah tahu ya bahwa pola ini, gambar ini dia diambil dari rata-rata ya selama bulan Oktober sampai dengan Maret. Jadi bukan sesaat. Ya, kalau sesaat tadi sering lihat yang sebelumnya. Ya begitu juga untuk Australia monsoon. Ya April sampai September ya dari sini. Jadi ini iklim ya, iklim. Ya, jadi itu mungkin ya sekilas mereview lagi tentang cuaca dan iklim supaya benar-benar kalian pahami. Lalu kalau untuk tadi ya pembentukan cuaca iklim kan dari apa dasar tadi ya, kunci itu dua saja gitu ya, rotasi, revolusi, ya itu aja. Wah itu di dalamnya beribu macam kondisi cuaca iklim terjadi ya. Padahal pemicunya gerakannya hanya itu saja, ya, adanya rotasi dan revolusi. Oke ya, ini bagaimana pembentukan cuacanya ya, tentu ini memang eh, tadi ya, jadi apa adanya sumber matahari tadi yang diterima oleh setiap tempat ya pada posisi bintang yang berbeda-beda akan menyebabkan ini. Ya tadi ya sedikit ya mengupas yang penjelasan tadi ya tentang teori dasarnya ya, kita ada lapisan hidrosfer, litosfer, atmosfer. Ya. Lalu dia dengan gaya beratnya masing-masing ya membentuk menjadi satu bola bola bumi. Tadi ya, ini supaya lebih jelas lagi saja ya, rotasi dan revolusi. Ini kan kita ini pipih nanti ya, si apa, bentuk bumi nanti terhadap titik titik surya yang akan diedarkannya gitu ya, dikelilinginya gitu. Ya, seperti itu. Ini yang akan menyebabkan iklim atau musim, sementara yang rotasi ya ini hanya cuaca ya, jurnal. Kemudian ini kan ya, jadi ini Earth Sun relation, jadi hubungan bumi matahari ini. Kemudian ini ada data apa namanya penerimaan radiasi berdasarkan latitude ya, bisa kamu lihat ini, kamu pelajari ini ya. Lalu tentu ya, karena tadi kan selalu kita bicaranya darat, laut, atmosfer ya, maka mekanisme transfer energi ya, antar lintang dan bujur ya, kan berbeda-beda juga ya. Berbeda-beda ya. Kemudian eh, apa namanya ini juga ya, posisi penerimaan tadi ya, penerimaan sumber dari radiasi ya, ini kan bervariasi juga ya, ada yang langsung ke bumi, ada yang dipantulkan ya, ada yang diserap dan seterusnya.
sedangkan ini adalah profil ya, ada profil vertikal daripada atmosfer ya, dengan kondisi suhunya. Juga ini interaksi antara lautan ya, kita juga tahu kan ya, di daratan lautan kita ini ada lapisan es gitu ya, khususnya di cair. Kemudian juga nah ini ya, daratan ya, daratan ini juga kan macam-macam gitu ya bentuk-bentuk fisiknya ya, ini juga akan men-trigger tadi ya, men-trigger kondisi cuaca iklim. Kalau ini apa persamaan lah gitu ya, penggerak cuaca yang sumbernya dari matahari ya. Ini sudah dihitung ya, penerimaan radiasi yang diterima, yang diserap, yang dipantulkan segala macam itu ya. Dan ini adalah sistem iklim secara umum ya. Sistem secara umum nanti sebetulnya tadi ya bicara siklus hidrologi gitu. Seperti ini aja sebetulnya. Jadi apa kondisi di alam kita itu ya, ya seperti ini gitu ya. Hanya nanti kan ada periode-periode waktunya gitu ya. Periode waktunya. Nah, makanya dari itu semua mekanisme dari pembentukan cuaca iklim ini bisa dibuat ya seperti ini ya. Jadi dari ini ya tadi ya sumbernya ya, sumber pengendalinya ya untuk mengendalikan semua unsur-unsur cuaca iklim ya, mulai dari radiasi surya sampai ke suhu tanah. Kemudian dia akan menghasilkan distribusi cuaca dan tipe iklim ya, dan klasifikasi iklim di bumi ini. Oke, lalu kita masuk ini isu ya, isu saja ya, atas sekilas lah tentang pemanasan global dan perubahan iklim. Kalau pemanasan sih jelas ya terjadi gitu. Jadi lihat saja ini kan ya. Jadi ini contoh suhu ya. Contoh suhu ya, ini sudah ratusan tahun yang lalu, ribuan, memang ada pemanasan ya, di akhir-akhir abad ini memang lebih nyata lagi ya. Tapi pertanyaannya, emang ini akan merubah curah hujan ya? Ini macam-macam ya. Jadi jawaban dari oh, iyalah merubah. Berubahnya gimana? Berubah itu namanya berubah kan bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Itu kalau sudah ditanya begitu jadi bingung juga. Oh jadi bertambah curah hujannya, gimana dibuktikan? Di mana daerah-daerah yang sekarang bertambah curah hujannya dan berkurang curah hujannya? Kan kita bicara perubahan gitu ya. Betul enggak sih gitu ya. Ya makanya kudu hati-hati. Maksud saya begini, kalau pemanasan global, global warming, oke lah, semua setuju itu. Gak usah jauh-jauh lah ya. Dulu kampus kamu itu ya, STMK aja tuh hutan rimba itu. Ya. Karena saya ke Tanah Kusir ini tahun 76, sudah pindah dari daerah kota sana yang ramai. Tanah Kusir pun masih jalan setapak nih ke perumahan saya, belum ada jalanan mobil. Ya, saya jalan kaki dari Cipat Raya tuh masuk ke dalam. Yo, sekarang ini udah jadi jalan raya di depan rumah saya ini. Artinya dari situ kelihatan ya. Dulu saya kalau duduk di depan rumah saja sejuk, nyaman. Sekarang ya, 1 menit saja duduk di depan rumah udah nggak betah gitu ya. Panas, debu. Artinya ya iya pemanasan global warming jelas lah ya. Karena ada perubahan lingkungan ya dan sebagainya. Tapi apakah dulu saya di Tanah Kusir bulan September juga udah hujan ber tuh hujan. Terus sekarang juga September hujan juga ber. Di mana gitu berubahnya? Kemarin Pak 97 September belum hujan, Oktober belum hujan. Iya 97 ada El Nino kuat. Tapi apa itu bertahan sekarang? Apa sekarang kan kalau berubah itu bertahan. Oh sekarang udah nggak ada lagi ber tuh jadi musim hujan. Tapi kan ternyata enggak. Sekarang berber juga udah banjir di mana-mana ya. Nah, jadi kalau untuk mengarah ke situ, ke perubahan itu, waduh hati-hatilah gitu. Itu perlu kajian yang serius. Tapi kalau peningkatan suhu, yes gitu ya. Oke, ya. Nah ini ya, ini salah satu apa namanya
uh, kelihatan ini nanti ya, apa namanya, negara-negara yang peningkatan global warmingnya apa signifikan gitu ya. Nanti kamu juga mungkin mulai di semester 6 7 itu ya udah mengenal tuh proyeksi-proyeksi iklim ya, RCP ya, dengan berbagai apa, modelnya ya, ada mirok, ada apa gitu. Ini bicara ini. Jadi ini semua terkait dengan pemenahan global gitu ya. Lalu ini dampaknya, ya pastilah dampaknya gitu ya. Perubahan iklim ini, suhu, curah hujan, kenaikan suhu pasti ini akan terdampak semua. Jadi, sehingga ada mengenal nanti mitigasi dan adaptasi. Nah ini kan ada mencair es ya, glacier mencair gitu ya, ya oke gitu ya, sehingga meningkatkan suhu apa permukaan air laut itu terjadi gitu ya. Tapi saya yang masih sekarang jadi pertanyaan, efek curah hujannya itu loh, bertambah atau berkurang, kalau berkurang gimana, kalau bertambah gimana. Nah ini ke lembaga internasional supaya kalian tahu saja ya, apapun kejadian cuaca iklim ya, kita ada kelembagaannya ya, WMO. Nanti ada sejarah berdirinya ya, WMO. Ini juga saya ambil dari internet ya. Kemudian ini posisi WMO dalam struktur organisasi PBB ya. Kita tahu karena kan kita ini nanti masuk dari anggota ini ya, anggota WMO ya. Harus disadari juga tuh. Ya, tugas dan fungsi dari WMO, tujuannya apa gitu kan. Pasti ya semua nanti operasional pekerjaan kita juga mengacu ke sini. Bahkan kurikulum silabus yang 2017 yang sedang kita bahas ini ya juga mengacu ya kepada WMO ya, gitu. Jadi kemarin sudah ya. Jadi di samping mengadop kebutuhan-kebutuhan operasional BMKG ya juga memang secara sainsnya itu mengacu kepada WMO, maka disusun ke Kursil 2017. Oke ya, ini ada program-programnya ya, ada program itunya ya, klimat program banyak sekali ya. Untuk di iklim ya itu banyak sekali ya program-program dari WMO. Bahkan khusus untuk iklim itu banyak sekali mendirikan apa istilahnya ya organisasi tersendiri ya seperti IPCC ya segala macam yang khusus eh, memprogramkan tentang perubahan iklim. Oke, ya dan ini adalah kalian tahu ya, jadi demikian luasnya ya iklim yang diwadahi oleh WMO ya, juga di dalam WMO itu juga kan banyak ya, ada IRI ya, ada BOM ya, ada JME Jepang ya, termasuk juga Indonesia ya. Nah, ini semua ini membuat produk-produk informasi iklim ya, terkait dengan musim ya, yang setiap dasariannya ini bisa kita ikuti. Ini salah satu contohnya ya. Jadi contoh ini analisis prediksi ENSO dari berbagai institusi dunia ya. Ini yang terakhir kemarin nih ya, yang sampai update akhir Agustus ya. Nah ini kan banyak sekali ya, ini model-model ya, ini dari GME, dari NSEP ya, kemudian HMWF ya dan seterusnya. Nah artinya begini, kita itu di klimatologi nggak berdiri sendiri ya. Walaupun yang kita bahas tentang musim Indonesia, tapi info-info dari institusi dunia itu diperlukan. Nah ini salah satunya ketika kita akan memonitoring gimana sih ENSO tahun ini nih 2021 ya. Nah, ini kan sebagian besar memang netral ya, daerah kuning ini ya, masuk netral, tapi ada beberapa institusi ya katanya lah ada indikasi La Nina. Ini kan La Nina nih negatif ya. Ketika dia anomali sistemnya negatif kan La Nina. Jadi mungkin juga gitu ya, karena kan sekarang juga ternyata banyak hujan.
Enggak, saya tadi ini menampilkan ini untuk penjatuhan tadi ya, dari institusi-institusi internasional ya, ada produk-produknya yang untuk mendukung operasional informasi iklim, bukan hanya di Indonesia ya, mungkin Malaysia, Singapura semua juga mengacu ini ya. Oke ya, ini untuk yang di Polmotnya ya, yang di Samudra Hindia ya. Di Polmot juga tiga model ini netral ya, normal ya, tapi ada model nih negatif ini. Ini kalau di polmotnya negatif ya memang akan menyumbang hujan juga. Agak sejalan ya sampai dengan akhir Agustus kemarin. Maksudnya sejalan dengan kondisi sekarang. Ada banyak hujan gitu. Lalu ini ya, ini update ya, dari berbagai sisi dunia ini tentang pernyataannya apakah 1 tahun ini ya, ini khususnya di 2001 akan ENSO itu bagaimana, akan La Nina, El Nino atau netral. BMKG pun mengacu ke sini. Oke ya, dari 2010 ya. Nah ini sedikit tentang ilmu iklim dan pembagian iklim ya. Oh iya, nanti saya biasa ya kalau saya ini mengajar, semua bahan ajar saya ya, baik dalam bentuk PPT, jurnal, data-data, itu saya akan share ya. Makanya kemarin saya minta kalian ada grup emailnya gitu. Karena kalau saya masukkan semua di SIMAS terbatas. SIMAS itu saya masukkan satu mata kuliah ini aja nih ditolak. Lebih dari berapa katanya, dua giga atau apalah, males saya gitu kan ya. Ya kalau ini saya potong-potong nggak utuh kamu dapat ya, dapat materinya gitu ya. Makanya oke lah, supaya aman gak kirim lewat email aja ya, walaupun email juga kalau terlalu banyak kan harus harus saya pecah-pecah. Oke ya, ini sedikit ya ilmu iklim dan pembagian iklim. Intinya kalau bicara ilmu ya, itu kan kita bicara ke, ke cabang keilmuannya ya. Maka ada beberapa cara ya, ada pendekatan menurut metode untuk pendekatan keilmuan, apa mau dari sisi ruang lingkup atmosfernya atau dari pemanfaatannya ya. Jadi ini beda ya, beda dengan nanti pembagian daerah iklim ya. Tadi ada iklim bintang tinggi, ya, iklim kutub, iklim tropis. Kalau ini dari keilmuannya banyak ya, klimatologi. Oh, nanti kamu di semester Q ya belajar klimatologi terapan ya, mudah-mudahan saya juga yang mengajarnya. Baru kita bahas ini semua. Oke ya. Nah, jadi berdasarkan ilmuannya ada klimatografi, klimatologi fisik, ya, dinamis dan terapan. Ya. Nah, terapannya sebetulnya juga termasuk nanti menerapkan daripada pembuatan klasifikasi iklim. Oke. Nah, ini kan ya contoh klimatologi terapan ya, ada klimatologi pertanian ya, agroklimat, urban klimatologi, marine ya, ada building bangunan, juga ada bioklimat. Nah, kalau dari luang lingkupnya tadi ya ada mikro, ada meso, ada makro. Nah, kamu semester 6 juga tuh ya dapat iklim mikro dan agroklimat. Kita akan bicara di sini nanti iklim mikro dan agroklimat. Oke, ya, ini contoh-contoh ya. Ini kalau melihat ini ya, ini pola hujan di Indonesia. Ini adalah hasil dari klimatografi. Klimatografi. Nah, contoh iklim ya, klimatografi. Kemudian ini juga ya, iklim terapan. Kita nanti akan membuat nih, ini di bawah ini ada ada apa ini, curah hujan rata-rata ya. Lalu ini ada tipe Oldeman ya di NTB. Ya, ini kan klasifikasi iklim, ini sudah terapan ya. Ini ada kekeringan, ini ada persesuaian untuk tanaman padi di Sumatera ya. Ini semuanya contoh klimat terapan.
Ya, ini juga ya klimatologi pertanian, awal tanam tanaman kedelai di Lampung ya. Nah, dulu saya ini ya waktu masih di pusat nih bikin ini dengan tim ya teman, karena saya di pusat juga sempat jadi peneliti ya, peneliti LIPI ya. Saya yang tidak saya lanjutkan ya, kembali ke PMG ya. Dulu peneliti LIPI ada 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 insentifnya ya, setiap tahun anggota peneliti itu dapat insentif 50 juta buat mengadakan penelitian. Terserah lah mau bikin kegiatan apa. Kami dulu ada berlima, ya, se-BMKG itu berlima peneliti yang bisa didapat insentif setahun 250 juta. Ya salah satunya ini, ya, kita bikin pemetaan awal tanaman kedelai di Provinsi Lampung. Nah ini contoh klimatologi terapan. Nah kalau pembagian iklimnya ya tadi ya, ingat saja ya, ada iklim matahari, ada iklim krisis. Ya. Karena pembagian iklim itu hanya tergantung kepada letak garis lintang dan ketinggiannya. Ketinggiannya akan berasosiasi dengan iklim krisis, dan lintangnya adalah istilahnya iklim matahari. Iklim matahari. Nah ini iklim matahari ya, jadi ada iklim tropis ya, nanti ini kamu baca, pelajari, kemudian ada iklim subtropis dengan ciri-cirinya, dan ini adalah iklim sedang dan iklim kutub ya. Nah selanjutnya ya masing-masing ciri-cirinya, ini pembagian yang menurut matahari ya, mulai dari tropik, subtropik, sedang, dingin ya, ya udah biasa lah ini. Nah iklim krisis ya, iklim krisis ini tadi kan dari fisiknya, maka ada iklim laut, maritim ya, ciri-cirinya apa ya, kemudian ada iklim darat, kontinen ya, ciri-cirinya bagaimana gitu ya, khususnya. Kemudian iklim dataran tinggi ya. Ada lagi iklim gunung, beda nanti ya antara dataran tinggi dengan iklim pegunungan. Ini dari iklim gunungnya juga ada sedikit beda. Oke. Kemudian yang terakhir iklim monsun ya. Iklim musim, nah kita nih ya, iklim musim kemarau, musim hujan ya, rainy season, dry season. Nah itu iklim monsun. Nah, nah selain daripada pembagian iklim ini ya, maka nanti akan ada lagi ya pembagian iklim berdasarkan kebutuhan sektor ya. Kebanyakan sekarang kan sektornya sektor ke vegetasi pertanian ya, maka akan muncul beberapa klasifikasi iklim: Köppen, Junghun, Moore, ya, Smith Ferguson, Haldeman, Conway, yang itu nanti akan kita pelajari. Oke ya, jadi ini untuk review pertemuan awal untuk mata kuliah klasifikasi iklim dan musim. Oke, ada yang mau ditanya? Ini dari bahan-bahan tadi saya yakin tuh ya, sebagian pasti sudah pernah kamu dengar atau kamu peroleh itu. Banyak, hanya review saja, ya, mengingatkan kembali basic-basic dasar ya, karena kita akan menuju ke klasifikasi iklim. Ada yang ingin bertanya? Ya, kalau nggak ada, ya saya juga sebentar nih. Ini kan kita pasti termonitor ini ya di SIMAS ya, di timnya dari PT di SIMAS. Nah maka ini saya akan istirahat dulu ya sebentar.